Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung tahun 2022 ini, kita merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun ini. Kita bersyukur sampai di penghujung tahun ini. Tiap hari Tuhan beserta kita memimpin langkah-langkah hidup kita. Suka dan duka silih berganti, senang dan susah, dan berbagai pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di tahun 2023? Sikap, tindakan seperti apa yang harusnya kita lakukan? Dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang kelima, ayat yang ketujuh dituliskan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Langkah yang pertama adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya, tahun-tahun yang akan datang, hari-hari yang akan kita lalui, seluruh aktivitas kita yang kita rencanakan, kita sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang memberikan arah. Agar apa yang kita harapkan dapat terwujud sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah doa dan permohonan kita. Dan penyerahan total ini betul-betul keluar dari hati kita, bukan sekedar kata-kata kosong dan hampa, tapi keluar dari dalam penghayatan yang sungguh-sungguh pengenalan kita akan Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Langkah yang kedua adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Kekhawatiran itu dapat terjadi oleh karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Isu yang kita terima, bahkan yang kita ketahui sendiri, memberikan kepada kita suatu gambaran betapa rumit, sulit, dan susahnya tahun 2023. Semua kekhawatiran yang sifatnya di luar pengalaman dan pengetahuan kita, bahkan kekhawatiran berkaitan dengan apa yang kita makan, kita pakai, kita gunakan, adalah wajar bagi orang dunia. Tetapi kita harus menyadari kekhawatiran tidak pernah mengurangi fakta kesulitan. Kekhawatiran tidak menambah solusi untuk menyelesaikan persoalan pergumulan kita. Justru sebaliknya, makin kita khawatir, jalan buntu akan kita hadapi dan kita jalani dengan berkeliling di tempat yang sama. Dengan kata lain, langkah kedua ini adalah langkah praktis menyerahkan kekhawatiran kita dan melangkahlah dengan iman bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan juga belum tentu kita bisa terima dengan baik. Karena itu perlu adanya sinkronisasi antara apa yang dikehendaki Tuhan Allah dengan apa yang kita kehendaki. Dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan Allah, kitalah yang menyesuaikan isi permohonan kita kepada Tuhan Allah sehingga kita tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Tentulah di sini memerlukan pengetahuan, pengalaman bersama Tuhan. Bukan hanya kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baik dan perencanaan yang tersistematis untuk masa depan kita, tetapi juga penyerahan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita gagal dan tidak berhasil dari apa yang kita rencanakan, itu bukan berarti di hadapan Tuhan kita sudah gagal. Sebaliknya, kalau kita berhasil dengan apa yang kita rencanakan, belum tentu itu adalah keberhasilan di hadapan Tuhan. Jadi apa yang membuat kita disebut berhasil dan sukses di hadapan Tuhan? Sehingga betul-betul perencanaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kalau seluruh apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan rancang untuk kita. Di sini ada penerimaan dari apa yang akan diberikan Tuhan, sekaligus ada suatu upaya untuk menanyakan kembali, apakah yang saya rencanakan, yang saya terima ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya saja kita merencanakan di tahun depan itu
suatu pekerjaan yang lebih berhasil dalam bisnis, dalam aktivitas kita. Tetapi kenyataannya kita gagal, kita tidak berhasil karena banyak permasalahan yang terjadi. Di kacamata kita itu menunjukkan bahwa kita tidak berhasil. Muncullah kekhawatiran, bagaimana melanjutkan kehidupan di tahun depan. Namun kita harus sadari, belum tentu itu adalah kegagalan di hadapan Tuhan. Karena kita ingin supaya kita berhasil. Tetapi Tuhan mengendaki kita mengikuti jejaknya, mengikuti kemauannya. Ketika kita mengikuti kemauannya, bukan kepada apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang Tuhan rencanakan, disitulah kita berhasil. Karena itu perlu mengetahui isi hati Tuhan. Apakah bisnis A, atau bisnis B, atau bisnis C, atau pekerjaan ini dan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan itu ambisi kita, nampaknya berhasil, sebenarnya merupakan perlawanan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Dari buahnya lah kita bisa tahu, apakah kita mengerjakan itu bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Walaupun nampaknya berhasil dan sukses, tapi kalau tidak menjadi berkat bagi sesama, dan tidak menunjukkan bagi kemuliaan Tuhan, maka sebenarnya di kacamata Tuhan itu tidak berhasil. Hal yang ketiga adalah harus menyadari bahwa Allah yang memelihara. Pemeliharaan Tuhan lebih dari sekedar menjaga, menopang, tapi mengatur dan menata sedemikian rupa kehidupan kita supaya kita berada di dalam rancangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Langkah ketiga ini adalah suatu langkah iman bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan Allah yang mencipta, menjaga, menopang hasil ciptaannya? Tuhan memelihara hati kita supaya tetap beriman kepadanya, fokus hanya kepadanya, tidak bergeser dan tidak meleset dari sasaran. Bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan rencana-rencana bisnis kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik? Semuanya bisa terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak memelihara, sedetik saja, sesaat saja, maka semua yang kita kerjakan kacau, hancur, habis, dan tidak ada maknanya apapun. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perlu menyadari pemeliharaan Tuhan Allah. Ada kalanya dalam pemeliharaan Tuhan Allah, kita dijaga begitu ketat, sehingga kita tidak bertindak sembarangan dan serampangan. Ada kalanya kita dijagai dari segala serangan si jahat dari luar. Dan ada kalanya kita dijagai supaya kita tidak menjalankan segala sesuatu menurut hawa nafsu dan keinginan kita. Itulah penjagaan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang menjamin kita melangsungkan semua upaya dan usaha kita untuk tahun 2023. Percayakan semua kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Terutama memelihara keselamatan yang dikaruniakan kepada kita, memelihara sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita, dan memelihara damai sejahteranya untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara di dalam menjalankan kehidupan di tahun 2023 dan mempersiapkan diri menerima apa yang Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.